warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bogor bersama saya Nunik Amalia dan rekan saya Ibu Evi Puspitasari dan bersama Ibu Menah Amalia. Dengan fasilitator Pak Jajang, dengan pengajar praktik Ibu Neneng. Kami akan mempraktekkan simulasi coaching bersama rekan CGP. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya hari ini Bu Nuniknya. Ini Bu Nunik saya dengar hari ini akan melakukan sesi coaching ya bersama Bu Evi dan kebetulan meminta saya untuk menjadi observer gitu ya. Jadi hari ini saya akan menjadi observer untuk sesi coaching bagi Bu Nunik dan Bu Evi. Tapi sebelum sesi coaching saya ingin mengajukan pertanyaan nih kepada Bu Nunik ya. Beberapa pertanyaan. Apakah Bu Nunik berkenan? Boleh Bu, boleh silahkan. Ya baik. Saya ingin menanyakan nih kan Bu Nunik sebagai coach hari ini ya. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach yang mau melakukan coaching gitu terhadap coachingnya. Kemudian apa yang sudah Bu Nunik miliki dari kompetensi-kompetensi tersebut. Baik Bu, terima kasih. Nah kalau untuk kompetensi dari coaching sendiri Bu, itu seorang coach itu harus memiliki ketiga kompetensi. Yang pertama itu mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian yang keduanya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiganya itu hadir secara penuh atau present seperti itu Bu. Nah untuk kegiatan coaching saya untuk hari ini mungkin akan saya coba dari poin mendengarkan aktif dengan rasa. Mengapa saya mengambil poin atau kemampuan hadir penuh dengan rasa? Karena saya percaya Bu dengan kategori tersebut coach saya bisa merasakan nyaman berada atau bercerita dengan saya. Nah dengan demikian dengan saya hadir, dengan saya menyiapkan pikiran saya ada di sini, kemudian saya juga memperhatikan beliau juga akan merasa nyaman baik itu bercerita, baik itu menyampaikan semua keluh kesahnya seperti itu Bu. Jadi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif agar coach merasa nyaman untuk bercerita. Iya seperti itu Ibu. Jadi nanti kompetensi yang akan dikembangkan ini tadi melalui rasa ya, itu yang dimaksud dengan melalui rasa dengan cara mendengarkan, membuat nyaman, menyimak seperti itu ya. Baiklah Bu. Untuk indikator ketercapaiannya ini nanti akan saya observasi Bu Nunik. Mohon maaf nanti ya, mungkin saya akan ikut dalam sesi coachingnya sebagai observer. Saya mendengarkan, kemudian nanti saya mengamati apakah ketercapaian kompetensi yang Bu Nunik ingin kembangkan tadi sudah memenuhi gitu atau belum, seperti itu ya Bu Nunik ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan persilahkan Bu Nunik untuk melakukan sesi coaching kepada Bu Evi. Saya mengobservasi seperti itu ya. Baik. Baik, dipersilahkan Bu Nunik. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Nunik. Assalamualaikum Bu Evi, gimana nih kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Bu Evi, gimana nih? Ada yang perlu didiskusikan nih dari hari ini nih? Ada Bu, saya sampai bawa catatan ini mengenai anak saya Bu. Untuk pelajaran matematika. Jadi saya tuh ada kewalahan untuk mengajar maksimal, melayani maksimal murid-murid saya karena kendala mereka belum paham konsep dasar matematika. Oh begitu. Oh gitu ya Bu ya. Nah tapi kalau untuk yang ingin Ibu capai sendiri nih dari diskusi kita kali ini, mungkin lebih spesifiknya Ibu pengen apa yang Ibu harapkan? Saya ingin semua anak murid saya terlayani dengan maksimal. Terlayani dengan maksimal karena kerepotan memberikan penjelasan satu persatu terhadap murid saya. Jika saya mengasih soal menjelaskan, nanti ada yang kurang mengerti. Cuma beberapa yang mengerti, yang lainnya kurang gitu. Tapi saya nanti pas giliran saya mengasih soal, nanti ada murid bertanya sebelah kiri, nanti sebelah kanan. Jadi saya agak kerepotan gitu. Ya, biar jadi terlayani dengan maksimal seluruhnya menyeluruhnya. Seperti itu, luar biasa ya Bu ya. Ya betul Bu, memang betul seperti yang disampaikan. Jadi saat kita mengajar itu sebaiknya kita bisa melayani murid kita dengan maksimal ya Bu ya. Nah berarti di sini Bu Evi ingin coba mencari tahu atau mengetahui bagaimana sih caranya Bu Evi bisa melayani murid Bu Evi dengan maksimal dengan siswa Bu Evi yang cukup banyak mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke baik Bu. Nah ya Bu, kalau misalnya menurut Bu Evi sendiri nih
kan ibu pengen bahwa ibu Benar. bisa melayani murid-murid ibu dengan maksimal seperti Ya, itu ya Bu ya. Nah tapi kalau untuk ketercapaian pembelajaran pengajaran dengan maksimal itu menurut ibu seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, mungkin saya tidak akan kerepotan bertanya satu atau dua orang, tapi ini banyak yang bertanya gitu, Bu. Terus gitu, saya ingin intinya mah yang tadi saya bilang terlayani dengan maksimal. Oke, seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau boleh tahu nih, gambaran dari kemampuan murid Bu Epi sendiri, apakah memang semuanya pengetahuannya itu kurang, ataukah memang seperti apa konsep kemampuan dari murid ibu sendiri? Oh tidak Bu, saya sudah survei di kelas saya. Jadi yang lumayan cukup mendalamin itu 20% Bu. 20% tuh udah lumayan bagus lah. Yang 40% sedang, yang 40% ini yang saya merasa keteteran. Oh gitu. 40% karena mungkin waktu Covid 2 tahun kemarin, kemungkinan dia hanya lihat dari virtual, berarti orang tuanya mungkin gitu ya, tidak mengajarkan lagi, hanya lihat dari virtual kelas virtual saja. Oke gitu. Oh, oke Bu, terima kasih. Berarti kalau saya lihat nih dari yang Ibu sampaikan, 20% sudah maksimal mungkin Benar. seperti itu ya Bu ya. Ya. Kalau 40% masih kategori sedang kemampuannya, dan 40% lagi sisanya mereka yang kekurangan itu ya Bu Benar, ya. Bu, benar. Itu yang saya keteteran itu. Berarti kan di sini murid ibu itu tidak semuanya mereka kemampuannya lemah di konsep Tidak. dasar matematika Ya. ya Bu ya. Berarti tidak semuanya. Nah, berarti masih ada sebagian besar dari 100 itu 60-nya sudah lumayan walaupun benar. tidak bagus seperti Ya. itu ya Bu ya. Nah, melihat dari gambaran kemampuan tadi, kira-kira nih yang bisa Ibu lakukan untuk muridnya bisa terlayani semua dengan maksimal apa nih Bu kalau boleh tahu? Pernah saya survei, jadi saya kasih soal anak. Ada satu anak murid saya, Denny. Iya. Dia tuh cepet, dia cepet, udah selesai itu dia karena temennya pada saya lagi melayani pertanyaan lain, dia kasih tahu teman yang terdekat, teman betul. sebangkunya gitu. Betul. Dia main dengan bagus seperti itu. Oh gitu. Berarti Denny ini luar biasa ya Bu ya? Iya, benar. Berarti dia cukup baiklah untuk membantu Ibu, mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah itu kan Ibu udah tahu nih bahwa ada murid Ibu yang kondisinya memang cukup baik juga. Mungkin Denny termasuk salah satu yang dari 20% tadi ya Bu ya? Benar, 20%. Nah kalau boleh tahu nih terus rencana Ibu ke depannya kira-kira mau seperti apa? Karena kan Ibu udah tahu bahwa ada Denny termasuk ke dalam salah satu yang 20% yang cukup handal seperti itu pemahaman di matematikanya. Nah kira-kira nih ada nggak sih rencana Ibu ke depannya mau seperti apa? Biar murid Ibu bisa terlayani dengan maksimal ini. Saya sih sepertinya mau, saya pengennya gitu ya, yang tadi saya catat itu memerlukan bimbingan ekstra yang untuk kelompok C. Jadi yang tadi saya bilang 20% kelompok A, 40% kelompok B, yang 40% kelompok C, mau melakukan bimbingan ekstra terhadap mereka. Iya. Jadi saya ingin yang 20 kelompok A itu mengajarkan kelompok yang C tersebut, yang seperti tutor sebaya gitu. Jadi masing-masing kalau 40% satu yang kelompok A mengajarkan 2 teman muridnya, seperti kita ini bertiga gitu. Oh gitu. Oh berarti Ibu ini yang Ibu harapkan atau yang akan Ibu coba lakukan, Ibu mengelompokkan siswa Ibu. Benar. Ya. Kemudian nanti juga akan ada kegiatan yang namanya tutor sebaya ya Bu ya. Iya. Itu luar biasa keren sekali Bu. Itu termasuk ke dalam pembelajaran diferensiasi Bu. Oh gitu. Iya seperti itu. Tapi saya gini Bu, saya dari awal sih sebenarnya Iya. gitu, tapi saya ragu kenapa saya ke Ibu. Takutnya itu ada kayak pemanfaatan murid gitu loh, atau kalau zaman sekarang tuh kayak ada memberdayakan murid seperti itu. Oh gitu Bu. Nah sebenarnya kegiatan tutor sebaya itu bukan termasuk memanfaatkan murid ya. Itu sebenarnya tidak apa-apa Bu. Tetapi itu tutor sebaya, kegiatan tutor sebaya ini dia termasuk salah satu teknik dalam pembelajaran Ibu. Seperti itu, iya. Jadi itu tidak apa-apa. Nah, kalau Ibu sendiri nih, kira-kira kan Ibu udah tahu nih, Ibu akan melakukan kegiatannya seperti apa, ya? Kapan nih mau dilakukan? Besok Bu, kebetulan pas pelajaran matematika. Besok. Iya. Besok, oke. Berarti langsung dikerjakan ya Bu? Iya, Luar biasa iya, sekali iya. nih Ibu. Iya. Berarti saat ada masalah langsung ditindaklanjuti ya Bu ya? Ya, Luar karena biasa. saya merasa bersalah kalau tidak melayani dengan maksimal satu kelas saya. Oh begitu. Berarti Bu, itu kan Ibu akan coba laksanakannya langsung besok. Nah kalau boleh tahu, ada nggak sih Bu orang yang bisa bantu Ibu buat memastikan atau mengecek kira-kira yang Ibu lakukan ini sudah berhasil atau tidak gitu. Ada nggak Bu yang bantu Ibu? Gimana kalau Ibu aja, boleh nggak? Mau bantu sama Iya. saya? Boleh.
Boleh Ibu, dengan senang hati. Insya Allah besok itu kebetulan saya ada pelajaran PJOK dan memang saya kelasnya kosong, nanti insya Allah akan saya coba bantu, akan saya temani. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya, bisa dilakukan dengan maksimal. Tapi sebelumnya saya pengen tahu juga nih, dari kegiatan kita nih yang sudah tadi kita coba diskusikan, kira-kira apa sih yang dapat kita simpulkan Bu dari kegiatan kita kali ini? Saya ingin memberikan pelayanan yang maksimal dan pelajaran secara maksimal untuk murid-murid gitu. saya secara merata. Oke, baik ya Bu ya. Ya Bu, luar biasa Dengan sekali. ini juga Bu, dengan yang tadi, dengan semi pembelajaran berdiferensiasi dengan tutor sebaya. Oh gitu, keren sekali Ibu. Mudah-mudahan lancar. Dan Ibu juga harus semangat terus karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Ini kita mau berusaha dan mencoba. Ya. Sukses ya Bu. Makasih. Mangga, silakan. Selamat Makasih, Bu mencoba. Nuni. Mangga sama-sama. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, Bu Nuni. Iya. Sesi coachingnya sudah selesai ya dengan Alhamdulillah, Bu. Bu Evi Iya, tadi ya. iya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya dulu nih, sebelum saya menyampaikan hasil observasinya, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Nuni sebagai coach ya. Iya Bu. Menurut Ibu, yang tadi saat coaching sudah Ibu lakukan seperti itu ya, untuk mencapai ketercapaian indikator tadi, Iya. indikator yang Ibu bilang tadi, mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, itu Betul, Bu. apakah sudah tercapai menurut Ibu? Iya Bu, baik, terima kasih. Kalau yang saya rasakan, mungkin tadi kan saya sampaikan bahwa saya ingin coba mengembangkan kemampuan saya mendengarkan dengan aktif, karena saya ingin coach saya merasa nyaman, merasa senang dan aman bersama saya gitu saat bercerita. Dan saya juga coba coba saya lakukan. Nah, yang saya rasakan mungkin menurut saya alhamdulillah saya bisa melaksanakan kompetensi tersebut. Saya mencoba menanggapi, kemudian saya juga mencoba merespon gitu dengan apa yang dikeluhkan oleh coach saya. Seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi yang tadi ingin dikembangkan ya kompetensinya menurut Ibu sudah tercapai. Iya betul Bu. Betul sekali Bu Nunik ya, berdasarkan pengamatan saya ketika mengobservasi tadi, yang ingin Bu Nunik kembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, saya lihat sudah tercapai. Ibu Nunik sudah mendengarkan dengan rasa ya, menggali potensi dari coaching untuk menjawab pertanyaan dan menemukan tujuan dari coaching hari ini gitu. Tadi saya sudah catat ya beberapa catatan. Saya nilai Bu Nunik sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, mengalir begitu saja seperti Baik, itu Bu, ya, dan terima kasih. coachingnya terlihat sangat nyaman untuk Alhamdulillah, bercerita terima kasih gitu. ya, Bu. Dan Bu Iya. Nunik selalu presence, menurut saya sudah ada presence-nya juga, Oh, bukan gitu. bukan cuma mendengarkan aktif tapi sudah presence karena banyak senyum, Baik. mengangguk dan menanggapi dengan 100% gitu maksimal, menurut saya seperti itu ya. Jadi selanjutnya untuk penilaian saya, Bu Nunik sudah sangat oke gitu ya untuk Baik. dalam segi mendengarkan dengan aktif. Baik. Mungkin selanjutnya Bu Nunik yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu potensi apa yang perlu dikembangkan dari Bu Nunik sebagai coach? Baik Bu, terima kasih. Kalau saya sih merasanya ya Bu, karena kan ketiga kompetensi itu harus dimiliki, tiga kompetensi tadi kan harus dimiliki oleh seorang coach. Nah mungkin tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa saya alhamdulillah sudah memiliki, bisa hadir dengan penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa. Nah yang memang saya sendiri pun, saya merasa bahwa saya belum bisa membuat atau membuat pertanyaan yang berbobot. Saya belum bisa memberikan pertanyaan yang memang menarik coach saya untuk terus bercerita. Itu yang memang karena menurut saya itu harus terus-menerus saya latih. Saya belum bisa dengan menyampaikan atau membuat pertanyaan tersebut dengan baik seperti itu Bu. Ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya adalah pertanyaan berbobot ya. Meskipun tadi menurut saya sudah cukup berbobot ya, hanya Ya. mungkin perlu berlatih dan berlatih Ya, lagi, betul, ditingkatkan betul, mungkin betul. ya seperti itu. Ya. Karena memang untuk coaching sendiri, jika ingin kita terampil, keterampilan kita meningkat, Baik. memang harus perlu banyak latihan seperti Baik, itu ya Bu baik. Nunik. Baik Bu Nunik, terima kasih. Selanjutnya ketika coaching selanjutnya akan dikembangkan pertanyaan yang berbobot, kita akan laksanakan lagi insya Allah Baik, Bu. nanti ya Bu Nunik ya Baik, selanjutnya. akan coba saya latih kembali Ya. kemampuan saya akan terus coba. Mudah-mudahan Iya, nanti kita- saya saat bertemu Ibu kembali sudah bisa melakukan hal tersebut. Ini kita belajar bersama ya Bu Nunik Iya, ya. baik, Iya Bu. betul. Saya juga sambil belajar ya Bu Iya. Nunik, melalui Bu Nunik coaching dengan Bu Evi tadi, saya juga belajar gitu, belajar banyak. Tetap semangat. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa mengembangkan lagi kompetensi yang diinginkan tadi ya, yaitu Baik, pertanyaan baik. yang berbobot tadi. Terima kasih banyak Bu Nunik Terima untuk kasih coaching hari Bu ini. untuk masukan dan arahannya. Sama-sama. Gitu. Terima kasih Bu Ya. Nunik. Baik Ibu, terima Ya. kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mena, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, alhamdulillah kabar baik. Bu Evi gimana kabarnya? Sama, kabar baik juga. Alhamdulillah. Ini saya ada mau observer Bu Mena. Ya, betul. Ini saya ada beberapa pertanyaan buat Bu Mena nih. Apakah ya Bu Mena berkenan? Siap Bu Evi, baik, berkenan. Ini di sini saya cuma catatan untuk mengembangkan diri dan membangun kemandirian coach. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh coach nih? Bu Mena kan mau jadi coach. Ya hari ini kebetulan saya mau melakukan sesi coaching dengan Bu Nunik ya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach itu ada 3. Yang pertama, presence atau kehadiran. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang mungkin harus dimiliki oleh seorang coach gitu ya, seperti itu Bu Evi. Oh iya, Ya. benar Bu. Emang kalau dalam sebagai coach kita harus punya 3 tadi Ya, yang Bu Mena betul. bilang, presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Ya. Terus baik Bu, dari ketiga itu kira-kira kompetensi coaching mana yang Ibu harus kembangkan yang merasa Ibu kayak kurang gitu? Saya yang hari ini ingin dikembangkan adalah mendengarkan dengan aktif, Bu Evi ya, mendengarkan dengan aktif yaitu melalui rasa. Dengan melalui rasa ini saya ingin menggali potensi dari coach saya seperti itu, Bu Evi, yang mungkin ingin dikembangkan hari ini. Itu Ibu bisa jelaskan itu maksudnya di sebuah rasa itu seperti apa Bu? Apa akronim atau gimana? Ya, rasa itu akronim ya dari rasa itu dari receive itu artinya menerima apa yang tujuan yang menjadi tujuan dari coach saya atau identifikasi tujuan dari coach saya tadi ya, menerima. Kemudian appreciate itu dengan cara menyimak gitu apa yang diutarakan oleh coach saya menyimak dengan baik, dengan apresiasi, senyum, mengangguk atau dan sebagainya seperti itu ya Bu ya. Kemudian S-nya itu summaries, yaitu merangkum ya, merangkum apa yang mungkin ingin dicapai oleh coach saya seperti itu. Kemudian A-nya itu rasa ya, A-nya itu aks itu bertanya dengan baik, memandu coach saya atau supaya coach saya itu bisa mengeluarkan potensinya yang ada dalam dirinya seperti itu. Kan sebetulnya coach itu sebenarnya sudah punya potensi ya Bu ya. Kita hanya menggali saja seperti itu. Jadi rasa itu intinya menggali dari potensi si coach dengan mengalir begitu saja seperti itu mungkin Bu. Benar Bu, menurut Ibu mendengarkan aktif dengan rasa itu apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan? Mungkin ketercapaiannya yaitu terlihat dari cara menyimak mungkin ya, untuk mendengarkan dengan rasa, bagaimana saya menyimak, kemudian bagaimana saya mungkin menyimpulkan apa yang coach saya utarakan seperti itu. Jadi ketika coach mengutarakan tujuannya, mengutarakan apa maksud dari hari ini bertemu dengan saya, itu saya menyimak dengan baik, kemudian saya mengajukan pertanyaan dari apa yang diungkapkan oleh coach saya. Itu mungkin mendengarkan dengan baik itu seperti itu ya, mendengarkan dengan aktif. Mungkin seperti itu Bu, menurut saya. Benar, itu udah baik Ya, Bu. Terima iya. kasih Bu. Selanjutnya nanti saya persilahkan nih Bu Mena mau mengcoach siapa Bu? Hari ini saya akan melakukan sesi coaching dengan Ibu Nunik Bu. Kebetulan kemarin Bu Nunik bercerita kepada saya kalau ada yang ingin dibicarakan gitu. Jadi kebetulan sekali gitu kita melakukan sesi coaching kan saat ini. Jadi sekalian untuk minta Bu Evi menjadi observernya, apakah saya sudah memenuhi sebagai pendengar yang aktif tadi itu yang ingin dikembangkan hari ini, kompetensi yang ingin dikembangkan atau belum, seperti itu. Oh, baik Bu, saya akan melakukan Bu dengan kegiatan itu. Terima Mohon kasih. bantuannya ya Bu ya. Sama-sama. Ya. Terima Silakan kasih Bu Mena. Evi Iya. ya. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam, Apa Ibu. kabarnya hari ini Bu Nuni? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Mm-mm. Ini Bu Nuni kemarin sempat mau ngobrol katanya ya dengan saya nih Bu Nuni. Iya nih Bu, kalau misalnya Ibu lagi nggak sibuk nih, kalau boleh saya ingin ngobrol nih sama Ibu. Mau ngobrol apa nih ya Bu Nuni ya? Boleh Bu. Iya, Kebetulan nih tugas saya sudah selesai hari ini ya. Iya. Kebetulan lagi agak santai gitu. Ini saya mau pengen diskusi nih Bu, masalah pembelajaran saya ya, pembelajaran di kelas saya nih Bu. Pembelajaran di Heeh. kelas. Iya, saya pengen coba berdiskusi sama Ibu. Saya ada sedikit permasalahan yang terjadi di kelas saya. Kalau berkenan nih Ibu, boleh mungkin? Boleh banget. Boleh banget Bu, boleh. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu diskusikan nih hari ini nih? Ya nih Bu, saya pengen tahu nih caranya gimana sih
saya bisa mengajak melihat anak-anak saya biar dia menulisnya itu bagus, baik gitu. Karena memang kondisinya ini kan mereka udah kelas 6 ya Bu. Sudah kelas 6. Jadi di kelas saya itu ada beberapa siswa saya yang tulisannya itu kurang baik Bu. Kurang baiknya itu seperti ini, di awal kalimat kadang hurufnya itu tidak besar gitu. Kemudian masih ada itu yang di kategori sedang ya, bisa terbaca tapi susunannya tidak baik. Terus ada juga yang kadang tidak terbaca oleh saya, terus udah gitu susunan hurufnya tidak betul juga saat penulisan. Itu gimana ya Bu kayak gitu? Sudah kelas 6 padahal seperti Iya, itu ya, Bu, padahal ya. sudah kelas 6. Kan kerepotan nanti takutnya ribet juga khawatirkan pas saat masuk SMP takutnya gimana Iya, bagaimana gitu. cara mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Nunik, dari jumlah peserta didik Bu Nunik yang ada di kelas, kira-kira berapa orang atau berapa persen yang seperti ini? Itu di kelas saya ada siswa yang memang kondisinya menurut saya agak sedikit parah ya. Maksudnya parahnya itu ya karena itu tadi, selain penulisannya tidak tepat, kemudian terkadang ejaannya juga hurufnya ada yang ketinggalan seperti itu dalam penulisannya. Nah itu sekitar ada 5-6 orang Ibu, ya kurang lebih sekitar 15%-an lah dari keseluruhan total murid saya di kelas. Sekitar itu ya. Jadi Iya. ini Ibu tujuannya hari ini adalah ingin mungkin ada pelatihan kali ya, atau mungkin ingin siswa-siswa Ibu ini yang tadi disebutkan menulis dengan rapi sesuai Iya. dengan tingkatannya, seperti itu ya Bu ya, yang ingin dicapai. Jadi pengen tahu nih Bu gimana nih caranya biar siswa saya tuh nanti bisa tulisannya itu bagus lah minimal, Bagus kalau gitu enggak ya. minimal betul ejaannya. Iya, gitu, Ibu. seperti itu ya. Ibu Iya. pengen gitu. Sekitar 15% seperti itu ya. Dan ini kalau boleh tahu ini Ibu, 15% ini diambilnya dari observasi atau seperti apa ini? Jadi ini saya sebelumnya sempat saya cek gitu ya Bu ya. Iya. Sebelumnya saya melakukan pengecekan. Jadi memang kondisinya itu ada 3 kategori dari siswa saya. Oh, Memang yang yang pertama memang itu sudah baik, bisa terbaca, tulisannya juga kemudian rapi dan ejaannya pun sudah betul. Iya. Nah yang keduanya itu saya juga melihat bahwa ada siswa saya yang memang sudah rapi dan bisa terbaca, tapi terkadang ejaannya belum tepat. Maksudnya bukan di ejaannya Bu, bukan hurufnya ketinggalan, tapi seperti setelah titik tidak langsung huruf besar, iya, seperti jadi- itu. Nah yang saya khawatirkan ini yang terakhir Bu, dan karena kondisinya sudah ejaannya kurang, mungkin saya juga sesekali kadang tidak terbaca nih tulisannya apa. Tidak terbaca. Gitu. Jadi nggak tahu ini gimana. Iya, tidak gitu. terbaca dan tidak sesuai dengan ejaan yang seharusnya, betul, seperti itu betul, ya. seperti Mungkin itu, Bu. yang kategori terakhir ini yang mengkhawatirkan gitu. Oke, baiklah Bu Nunik nih, kira-kira nih Bu Nunik ya, apa nih yang akan Ibu lakukan nih untuk melatih siswa-siswa yang tadi Ibu sebutkan di kelas gitu, seperti apa nih Iya. kira-kira rencananya? Kalau untuk di kelas sendiri sih Bu, saya coba akan melatih siswa saya itu dengan cara pembelajaran dengan dikte Bu. Iya, karena kan pembelajaran dikte ini sebenarnya walaupun saya memberikan materi kepada siswa saya, mungkin siswa tidak akan tahu Iya, itu iya, saya iya. sedang menilai mereka atau tidak. Iya. Tetapi dengan kegiatan dikte ini saya akan coba terus menggali dan mencari tahu. Saya juga setelah kegiatan mendikte ini saya akan coba nilai ada perkembangan baik atau tidak dari siswa saya seperti itu. Sekalian Mungkin itu- identifikasi mungkin seperti itu itu ya. mungkin untuk langkah pertama saya yang saya akan coba lakukan seperti itu. Seperti Bu. itu. Oke, selanjutnya setelah diidentifikasi nih siswa-siswa yang memang masuk ke 3 kategori tadi ya, 5 sampai 6 siswa tadi. Apa nih yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih rencananya untuk gitu, Bu. siswa-siswa yang tadi ada kesulitan, yang tulisannya kesulitan dibaca seperti itu ya? Gitu. Ya mungkin saya akan coba lakukan ya Bu ya. Tidak hanya saja dalam kegiatan mendikte, saya juga saat kegiatan belajar, saya kan seringkali memberikan media aja berupa video atau tontonan seperti itu. Nah saya juga akan coba meningkatkan literasi dari siswa saya Bu. Saya akan coba mengajak mereka untuk menulis. Nah, dalam tulisan tersebut mereka akan belajar untuk menulis apa yang mereka tonton, menceritakan kembali apa yang mereka lihat seperti itu. Itu mungkin yang pertama agar mereka melatih untuk menulis tersebut dari kegiatan literasi. Yang keduanya, saya juga akan coba membuat ada asesmen keterampilan menulis. Nanti juga akan coba saya berikan atau sampaikan kepada murid saya. Jadi biar mereka tahu, oh dengan mereka berusaha menulis dengan baik, itu mereka mendapatkan nilai loh, atau ada penilaian loh untuk mereka. Ada apresiasi Seperti itu. ya? Jadi
mereka tidak acuh dan Iya, terus iya. mau berusaha untuk memperbaiki tulisan mereka seperti itu. Jadi saya akan buat rubriknya dalam asesmen dan akan saya sampaikan. Pada Nah, siswa. kemudian saya juga akan mencoba nih Bu, yang ketiganya saya coba akan diskusi dengan orang tua siswa karena kan memang kebetulan ini kan pembelajaran itu tidak bisa terus tidak hanya diajarkan atau dilakukan di Ya, sekolah ya Bu ya. betul. Tentunya harus adanya diskusi dengan orang tua Ya. dan mereka juga harus saya coba arahkan nanti orang tuanya untuk mengajak mereka untuk berlatih di luar jam pelajaran Iya, gitu, pelajaran. biar ada jam tambahan khusus seperti itu Bu. Iya. Jangan kata lain minta izin orang tua gitu ya Iya, untuk selesai iya. pembelajaran melakukan sesi latihan menulis mungkin Iya seperti gitu, itu ya. seperti itu Bu. Jadi kalau bisa saya simpulkan ini Bu Nunik tadi yang dilakukan udah bagus banget ya. Tadi pertama udah mengidentifikasi ya siswa-siswa yang memang tulisannya sulit terbaca seperti itu ya. Kemudian Bu Nunik rencananya akan melakukan literasi gitu ya, literasi Iya, Bu. dengan menulis kembali apa yang ditonton atau Baik, Bu. ditulis oleh siswa. Yang ketiganya mungkin tadi dengan rubrik penilaian yang dimasukkan tulisan, seperti Iya, itu ya. iya. Kerapihan tulisan Iya, dinilai. benar. Nah, jadi ada Kerapihan apresiasi menulisnya. untuk siswa yang menulisnya Betul, rapi. betul, Bu. Jadi mungkin siswa yang tulisannya tidak rapi Betul. atau belum terbaca termotivasi seperti Iya, itu ya. betul, betul, Dan betul. yang terakhir tadi menghubungi orang tua untuk meminta izin ada sesi pelajaran tambahan untuk berlatih menulis. Betul, Tiga betul, itu ya. betul. Dari ketiga rencana tadi yang menurut Bu Nunik nih paling efektif menurut Bu Nunik yang mana nih? Kalau Kira-kira? menurut saya sih Bu, kayaknya yang paling efektif itu saya itu deh yang terakhir Bu, karena kan dengan adanya pelajaran tambahan atau les tambahan untuk siswa saya sendiri itu kan dia jadi belajar lebih banyak gitu. Karena kan kalau kegiatan seperti menulis terkadang memang kita sulit untuk mengontrolnya ya Bu ya. Sulit Tapi sekali. kalau ada les tambahan itu selain diperhatikan langsung oleh orang tuanya, kemudian oleh guru lesnya, itu juga menurut saya lebih efektif. Jadi siswa terarahkan secara langsung Bu. Jadi latihan khusus untuk Ah, menulis gitu ya. itu Dan menurut saya ini gitu kalau sih. boleh tahu dikhususkan mungkin untuk siswa-siswa yang tulisannya memang Betul. hanya khusus untuk Betul, siswa yang tidak betul. terbaca Karena rapi kan ya, nanti tulisannya. saya juga kerjasama Bu sama orang tua, saya sampaikan bahwa kekurangan anaknya di bagaimana, kemudian seperti apa. Jadi memang ada saya dengan orang tua itu ada komunikasi Komunikasi, biar iya. nanti arahnya satu arah gitu Bu. Iya, seperti oh udah itu. keren banget Bu Nunik ini pengennya solusinya. gitu, Bu. Keren Pengennya banget itu gitu. jangka panjangnya seperti itu ya. Mudah-mudahan. Kalau yang mau dilakukan tercepatnya mungkin yang poin 1 dan 2. Iya. Kira-kira kapan nih rencananya nih akan dilaksanakan nih Bu Nunik nih? Kalau misalnya untuk rencana kegiatannya Iya. mungkin besok pun akan saya coba lakukan Bu, Oh, untuk iya, poin iya. ke-1 dan kedua karena Iya. kan memang itu bisa dilakukan langsung dalam proses Dalam pembelajaran proses ya Bu. pembelajaran, betul, iya. Tetapi kalau misalnya untuk mengarahkan siswa untuk mengadakan bimbingan menulis khusus di luar jam pelajaran itu kan saya harus ada atau berbicara dengan orang tua Harus terlebih ada dahulu. kerjasama, iya. Saya juga harus komunikasi dengan orang tua, kemudian mengajak orang tua lah biar bersama-sama ayo Iya. mengarahkan anaknya gitu kan. Mungkin sepertinya kalau untuk yang poin ketiga akan saya laksanakan di minggu depan Bu. Minggu depan ya? Minggu Oke, depan. iya. Saya tunggu nih kabarnya nih. Baik Bu, seperti itu. Kayaknya minggu depan ya, insya Allah akan saya coba. Iya, jadi untuk yang poin pertama sama kedua nih rencananya Bu Nunik akan Besok. secepatnya gitu Iya, karena masuk ke dalam secepatnya. pembelajaran seperti Betul, itu ya. Bu. Untuk poin yang ketiga kepada orang tua harus ada koordinasi dulu seperti itu ya Bu Nunik. Keren banget Bu Nunik ini solutif gitu ya, Iya. solusinya bagus gitu. Dan nanti kira-kira saya pertanyaan selanjutnya nih ya, ada nggak nih ya yang bisa memantau nih konsistensi dari Bu Nunik nih rencananya? Oh, Kan kalau gitu ya, kita Bu. punya rencana harus ada konsisten ya, Iya, Bu, gitu. ya. Dan ada nggak kira-kira yang bisa membantu gitu Oh. untuk Kalau memantau? rencananya sih Bu, saya nanti mau minta tolong sama Bu Epi juga Bu. Biar apa ya? Biar Bu Epi maksudnya untuk mengingatkan saya Iya. apakah saya ini konsisten atau tidak. Oh, gitu, Inilah gitu. gitu. Nanti saya mau minta bantuan dari Bu Epi deh Bu. Maksudnya Iya. berhasil atau tidak nih ya Dengan saya teman cara sejawat, yang saya iya. lakukan seperti itu Bu. Ya, ya, ya. Jadi sambil dipantau gitu ya Mhm. dari siswa-siswa yang tadi 15% tadi nih, apakah Iya. tulisannya sudah mulai membaik seperti Iya. itu ya Bu Nunik. Semangat Bu Nunik. Memang tujuan kita sebagai pendidik bukan hanya itu ya, kognitif ya, karena kadang di SMP PR-nya memang banyak gitu Iya, nantinya betul, ya. Bu. Oke, bagus banget Bu Nunik ya tadi ini solusinya ya. Tadi ide-idenya juga sudah saya catat nih. Selanjutnya nanti kita akan mungkin
bertemu lagi di sesi selanjutnya. Bu Nuni, saya tunggu kabarnya gitu ya tentang perkembangannya ya, kelatihan tulisan siswa itu seperti apa. Oke, tadi kan udah mau mulainya besok ya gitu ya. Nah, dibantu sama teman sejawat nih ya. Iya. Menurut Ibu nih kesimpulan dari pertemuan kita hari ini jadi apa nih? Jadi ketemunya apa nih kita ini? Baik nih Bu, terima kasih. Jadi memang hari ini tuh saya ingin mencari tahu ya Bu ya, apa namanya solusi dari permasalahan yang saya lakukan, dan saya alhamdulillah sudah menemukan. Jadi kesimpulannya itu saya ingin mengajak siswa saya untuk berlatih agar mereka, kemampuan menulis mereka itu lebih baik lagi. Jadi saat mereka, mumpung mereka masih kelas 6, jadi saat mereka di SMP itu tulisan mereka bisa baik gitu, keterampilan menulisnya seperti itu. Jadi ketercapaian hari ini adalah untuk tujuan siswa menulis dengan rapi seperti itu ya. Dan tadi sudah ketemu juga solusinya, sudah ada perencanaan, terperinci juga, ada juga yang ikut mungkin melihat konsistensi dari rencana tadi seperti itu ya. Jadi tinggal dilaksanakan saja nih aksinya gitu ya, seperti itu, tinggal pelaksanaannya. Dan insya Allah besok gitu ya, saya tunggu kabarnya lagi. Baik Ibu. Untuk sesi ini mungkin kita sekarang segitu aja ya. Baik Ibu, terima kasih. Ada kasih. yang lagi yang ingin dibicarakan? Cukup, alhamdulillah saya juga sudah merasa saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Mena ya yang sudah melakukan coaching. Selanjutnya saya ingin bertanya nih dengan Bu Mena sebagai coach. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan kompetensi mendengarkan aktif melalui rasa ya? Ya, tadi menurut saya Bu ya, ini jadi refleksi diri sendiri nih ya. Menurut saya tadi saya sudah cukup mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan secara aktif ya, dengan rasa. Tadi yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk selalu fokus mendengarkan apa yang coach saya utarakan seperti itu ya. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan berdasarkan cerita atau berdasarkan tadi ungkapan atau hal-hal yang tadi diutarakan oleh coach saya seperti itu. Kemudian saya juga mengapresiasi ya apa yang tadi direncanakan oleh coach saya, kemudian mendorong coach saya untuk menggali potensinya gitu, seperti itu. Tadi menurut saya sudah cukup menjadi pendengar secara aktif seperti itu. Sesuai dengan observasi yang telah saya lakukan nih, saya ada catatan-catatan sedikit. Ya. Betul sekali ya, Bu Mena ini sudah dapat mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dengan rasa. Karena Ibu telah melakukan tahapan coaching melalui rasa itu, Ibu sudah dapat receive atau menerima dan bukti kata kunci yang Ibu peroleh. Apresiasi Ibu juga sudah dapat mengapresiasi dengan memberikan tanda berupa kontak mata, tadi dilakukan, ucapan, summarize. Juga semampu Ibu lakukan dengan mampu Ibu mengajukan pertanyaan dengan aks atau bertanya. Selanjutnya setelah Ibu melakukan coaching ini menurut kompetensi Ibu, apalagi yang perlu Ibu kembangkan nih menurut Bu Mena? Yang perlu saya kembangkan ya mungkin tadi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mungkin saya harus mengembangkan cara to the point gitu ya, tak gitu, sintaknya seperti itu. Mungkin untuk alur dan sintaknya yang perlu saya kembangkan, jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot saya tepat guna seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya kembangkan. Selanjutnya adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, baik. Kira-kira tuh kapan Bu Ibu akan operasi kayak seperti ini? Inginnya sih berlatih lagi ya Bu ya, selanjutnya mungkin di sesi selanjutnya gitu ya, dengan berlatih gitu untuk melakukan coaching ini dengan teman sejawat saya. Mungkin nanti akan saya praktekkan juga di sekolah ya Bu, karena kan biasanya di sekolah juga teman-teman banyak mengalami permasalahan seputar pembelajaran seperti itu Bu. Kira-kira kapan Bu Mena akan laksanakan ini dengan teman? Bisa besok Bu mulai, mungkin kan karena sehari-hari teman-teman seringnya Bu kami sering santai gitu sambil mungkin ngobrol ketika jam istirahat atau ketika jam pulang. Nanti saya akan lakukan juga sesi coaching bersama teman sejawat untuk berlatih seperti itu. Terima kasih Bu sudah melakukan coaching yang tetap semangat ya Bu ya. Semangat pasti Bu, insya Allah. Jaga kesehatan juga gitu. Semoga di pertemuan berikutnya yang kita dapat mengembangkan lagi kompetensi yang sesuai yang Ibu Mena inginkan. Saya terima kasih banyak ya Bu Evi ya, hari ini sudah mengobservasi saya. Semoga yang ingin ditingkatkan nanti bisa ditingkatkan seperti itu ya Bu Evi ya. Ya. Mohon bantuannya lagi jika nanti saya butuh bantuan untuk mengobservasi lagi. Baik Bu. Terima kasih Bu Evi. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum Bu Evi.
Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya Bu. Nah, Ibu, kali ini nih kita ada kegiatan observasi ya Bu. Nah, kebetulan izinkan saya nih hari ini untuk menjadi mengobservasi kegiatan yang akan Ibu lakukan. Di sini Ibu akan ada kegiatan coaching ya Bu ya? Bersama Bu Mena mungkin seperti itu? Iya. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh nih Bu? Boleh. Boleh ya Bu ya? Oke. Ini Bu, di sini kan saya ada rubrik penilaian untuk percakapan coachingnya sendiri nih Bu. Menurut Ibu, kita perlu nggak sih saya menyampaikan atau mendiskusikan mengenai penilaian dari kegiatan coaching ini sendiri? Perlu banget. Boleh ya? Boleh, Oke, ya. baik Ibu. Nah, mohon izin nih Bu, izin bertanya. Kalau menurut Bu Evi sendiri, dari kegiatan coaching itu ada apa sih keterampilan yang harus kita kembangkan dalam kegiatan coachingnya sendiri? Menurut saya itu pengembangan diri yang untuk yang coaching itu yaitu pertama pengembangan kompetensi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, betul ya Bu ya. Jadi terima kasih nih sudah disampaikan keterampilan dari kegiatan coaching sendiri ya Bu ya. Nah, kalau untuk Bu Evi sendiri, untuk kegiatan coaching ini, keterampilan mana yang akan coba Ibu kembangkan atau Ibu sampaikan dalam kegiatannya sendiri nih Bu? Oh, saya ingin mengembangkan yang tadi present, kehadiran dalam bentuk kehadiran saya mendengarkan sepenuhnya permasalahan apa yang coach lakukan. Jadi untuk fokus menggali potensi coach saya. Oh gitu. Jadi Ibu akan mencoba untuk merasa hadir dengan penuh. Ya betul ya Bu ya, dengan hadir dengan penuh. Tapi Bu, kalau menurut Ibu sendiri, apa indikator untuk tercapaian dari kegiatan Ibu bisa hadir penuh untuk coach Ibu? Kalau boleh tahu nih, Ya, tadi saya bilang fokus untuk mendengarkan coach saya seperti itu. Jadi dengan fokus saya akan bisa menggali potensi coach saya. Oh gitu. Jadi Ibu mencoba terus fokus Ya, dan fokus. hadir untuk coach Ibu. Seperti Ya. itu ya Bu ya. Ya. Oke Bu, baik. Mungkin di sini saya nanti izinkan saya untuk hadir di sini melihat kegiatan Ibu bersama Bu Mena. Mungkin seperti itu ya. Nanti juga akan berlangsung kegiatan coachingnya. Mohon izin saya hadir ya Bu ya. Oh iya, silakan. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu kembangkan atau Ibu harapkan bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Makasih mudahnya. Siap, mangga silahkan dilakukan kegiatan coachingnya. Makasih. Baik. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Mena? Alhamdulillah baik Bu Evi. Maaf nih Bu Evi, saya mau minta waktu ke Bu Evi jadinya ya. Boleh. Ada apa Bu? Iya, saya mau sedikit cerita nih Bu sebetulnya ya untuk permasalahan terkait di sekolah saya kelas terutama Bu pembelajaran siswa saya. Ya. Dari kemarin saya ingin cerita sama siapa ya seperti itu. Saya kepikiran dengan Bu Evi karena sama-sama kita satu jenjang seperti itu ya Bu ya. Jadi saya mau cerita nih Bu tentang apa yang terjadi di kelas saya Bu pada saat pembelajaran. Siswa saya tuh bukan siswa kelas 5 ya Bu, antusias belajarnya itu sangat kecil gitu Bu, kurang antusias belajarnya. Padahal kan kelas 5 ini persiapan untuk menghadapi ANBK ya Bu ya, seperti itu. Tapi siswa saya nih antusiasmenya tuh kurang Bu untuk belajar seperti itu sebagian besar. Kira-kira menurut Bu Mena apa yang apa yang Bu Mena inginkan dari obrolan kita ini? Saya ingin bisa meningkatkan motivasi belajar siswa saya Bu, agar bisa meningkat seperti itu Bu. Karena kami juga kan ada persiapan ANBK dan nanti sebentar lagi sudah mulai semakin seperti itu Bu. Inginnya meningkatkan motivasi belajar, antusias dan motivasi belajar siswa saya seperti itu Bu. Mungkin dengan berbincang dengan Bu Evi akan bisa menemukan solusi seperti itu saya. Ya, mudah-mudahan kita cari jalan keluarnya Bu. Menurut Ibu nih, hal apa yang menurut Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut Ibu tuh seperti apa? Siswa saya nih ya Bu ya, ketika pembelajaran itu terlihat kurang aktif gitu Bu. Penyebabnya itu mungkin bosan sepertinya ya Bu ya, apa mungkin bosan gitu ya pada saat pembelajaran karena mungkin sumber belajarnya hanya sedikit seperti itu Bu, hanya itu saja atau bagaimana, mungkin seperti itu menurut saya. Jadi siswa saya tuh terlihat tidak ada motivasi untuk aktif belajar ketika ada pembelajaran pun.
cenderung pasif gitu Bu, cenderung ya sudah gitu asal hadir saja di kelas seperti itu Bu. Oh gitu, kira-kira menurut Bu Mena nih antusias pembelajaran Ibu tuh apa gitu? Pembelajaran saya yang saya suka gitu. Kira-kira menurut Ibu, murid-murid Ibu tuh antusiasnya dalam hal apa gitu? Murid saya ketika saya perhatikan sepertinya memang antusiasnya ketika mungkin saya melakukan sesi pembelajaran ini dengan beragam aktivitas, beragam media, terlihat memang cuman kan agak sedikit apa ya persiapannya ya Bu agak sedikit banyak gitu kalau misalnya saya harus menggunakan berbagai media seperti itu gitu. Tapi terlihat memang murid saya terlihat sangat antusias gitu kalau pembelajarannya dilakukan dengan berbagai media seperti itu Bu. Oh jadi menurut Ibu tuh setelah pembelajaran itu tidak membosankan gitu ya? Iya, Gitu. seperti itu. Apa mungkin karena saya hanya keseringan gitu ya memakai satu sumber belajar saja ya Bu ya. Saya kan biasanya hanya memakai buku teks atau buku-buku di perpustakaan seperti itu Bu untuk pembelajaran. Mungkin siswa saya jadi bosan seperti itu kali ya Bu ya. Jadi tidak ada keinginan untuk belajar karena melihat itu saja seperti itu mungkin ya Bu. Selain buku teks, Ibu ada lagi nggak? Biasanya saya paling sering menggunakan buku teks Bu memang. Seperti itu. Menurut Ibu selain buku teks, apalagi Bu yang biasa yang untuk menarik Seharusnya anak gitu ya. seharusnya? Harusnya sih banyak ya Bu media ya Bu ya, seperti misalnya video mungkin dari YouTube atau mungkin video di Instagram atau mungkin lagu-lagu kali ya Bu ya, mungkin untuk menarik perhatian diawali dengan sesuatu yang menyenangkan seperti mungkin ice breaking kali ya Bu untuk siswa saya, atau menerapkan pembelajaran diferensiasi mungkin ya Bu ya saya seharusnya ya. Benar Bu, jadi itu menggunakan berbagai macam sumber ajar. Jadi tadi Ibu bilang supaya anak-anak menarik. Saya nanya satu lagi, Ibu Ya. ada nggak ngasih PR gitu yang banyak seperti itu? Jarang sih Bu saya kalau untuk pemberian pekerjaan rumah itu sebetulnya hampir jarang gitu. Cuma memang dalam pembelajaran saya hanya menggunakan media yang terbatas gitu karena saya menggunakan media yang ada saja gitu. Kadang-kadang karena ya keterbatasan waktu gitu untuk mempersiapkan ya Bu. Berarti PR-nya memang harus dipersiapkan ya kalau ingin siswanya antusias, ada usaha dari guru mungkin ya seperti itu. Sebenarnya saya ingin meyakinkan diri gitu ya. Karena siswa saya seperti ini pasti ada penyebab dari guru juga seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu yang tadi Ibu bilang ya, Ibu Iya. akan melaksanakan dari berbagai media. Mungkin gitu ya, langkah pertama saya mungkin saya lihat antusiasme siswa saya ini penyebabnya apa, mungkin itu ya saya cari identifikasi dulu mungkin ya penyebabnya apa. Kalau memang tadi itu sebenarnya sudah dapat ya identifikasinya ya, siswa saya mungkin bosan gitu karena Iya. sumber belajarnya hanya satu. Hanya dari buku, Ya. jadi Ibu pengen tadi dengan TikTok, Ya, dengan ya. Instagram Mungkin, atau YouTube. yang pertama mungkin saya akan melakukan pembelajaran melihat kebutuhan siswa saya atau diferensiasi. Kemudian saya juga mungkin melihat itu ya apa belajar itu berpihak pada murid gitu ya. Merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid mungkin seharusnya memang meluangkan waktu untuk mempersiapkan. Kemudian saya mungkin seharusnya menggunakan berbagai bentuk media gitu, Iya, supaya benar. siswa saya tidak. Bagus sekali Iya. rencana Ibu. Saya mencoba nih Bu ya, saya Ya, bisa, iya. semoga saja bisa seperti Benar, itu ya Bu benar. ya. Semoga mudah-mudahan berhasil. Iya. Kira-kira nih komitmen Ibu terhadap rencana ini gimana? Jadi inginnya sih sebenarnya secepatnya ya Bu, karena kan urgent ya Bu, sebentar lagi sudah mau AMDK nih. Saya ingin siswa saya bukan hanya latihan soal-soal gitu, saya inginnya siswa saya dalam segi pembelajaran apa aja aktif gitu. Jadi sepertinya memang saya akan rencanakan dengan teman-teman sejawat saya nih Bu, bersama mungkin yang satu rombel ya Bu ya, untuk mempersiapkan supaya kan kalau mempersiapkan berbagai media sendirian sepertinya berat gitu. Iya, Mungkin iya. langkah pertama saya harus kerjasama kolaborasi dengan teman saya supaya persiapan media ini dibagi-bagi, ada yang menyiapkan media ini, ada yang menyiapkan media ini, mungkin nanti dikolaborasi bersama-sama sparingan seperti itu. Mungkin langkah pertama mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi seperti itu. Langkah keduanya mempersiapkan persiapan pembelajaran yang lebih matang seperti itu. Baru pelaksanaan nih. Dimulainya besok sih Bu, insya Allah ya Bu, mudah-mudahan tercapai nih. Bagus sekali Bu Mena, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan harapan Ibu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak nih Bu loh sebelumnya. Sama-sama. Saya meyakinkan diri ya sebetulnya ya. Inginnya Sudah bagus Bu, sudah Iya. bagus. ingin mencapai motivasi siswa itu meningkat gitu, tapi mungkin harus ada usaha dari saya seperti itu Iya. ya Bu ya.
yang Terima kita kasih, Bu, ya. terima kasih Bu. Sama-sama. Saya jadinya lebih semangat gitu ya kalau sudah ada teman berbagi meyakinkan diri saya untuk memotivasi saya menjadi lebih maju gitu. Iya, sama-sama Bu. Iya, makasih banyak ya Bu Iya, Evi. sama-sama. Baik, Bu Evi, terima kasih nih sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Mena. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah selesai. Nah, kalau menurut Ibu sendiri dari kegiatan coaching tersebut, apakah indikator atau harapan yang Ibu ingin kembangkan itu sudah tercapai Bu? Sudah tercapai, alhamdulillah. Tapi saya lebih akan berusaha lagi nih untuk sepenuhnya mendengarkan, merespon, dan menggali potensi dari coach saya. Oke, berarti sudah Ibu laksanakan. Kemudian indikator tercapaiannya itu tadi Ibu sampaikan Ibu sudah mendengarkan dan merespon dengan baik ya terhadap Ya. coach Ibu ya. Sepenuh hati, seluruh. Ya, baik Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu. Nah, betul sekali seperti yang Ibu sampaikan barusan, saya pun setelah saya melihat dan menilai bahwa saya melihat dari diri Ibu gitu dalam kegiatan coaching tersebut bahwa Ibu itu hadir sepenuhnya dan hadir dalam mendengarkan sepenuhnya dan tentunya fokus untuk menggali potensi dari coach Ibu sendiri ya. Itu juga sudah terlaksana dan kemudian untuk dari alur coaching sendiri Ibu sudah dengan baik melaksanakan alur dari coaching menggunakan alur Tirta, dimulai dari Ibu menyampaikan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi, dan yang terakhir Ibu juga tadi memastikan tanggung jawab atau kapan waktu yang akan dilaksanakan oleh coach Ibu sendiri. Itu sudah terlaksana dengan baik Ibu, terima kasih. Sama. Iya. Nah, untuk selanjutnya ini Bu, kalau boleh tahu untuk kegiatan coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan kembali dalam kegiatan coaching Ibu untuk kegiatan selanjutnya? Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Sama masih yang ini Bu, karena saya merasa harus berlatih lagi dan berlatih lagi. Oh begitu. Jadi walaupun Ibu sudah merasa tersampaikan dengan baik, Ibu sudah hadir dengan baik, tapi tetap Ibu mau memfokuskan itu Iya. dulu, mungkin seperti itu ya. Jadi mau terus Ibu fokuskan Iya, sampai berlatih lagi. Betul, betul. Nah, baik Ibu, sudah cukup baik. Mungkin kapan nih kira-kira saya bisa lihat kegiatan coaching Ibu lagi atau bisa kita diskusi lagi? Kira-kira minggu depan Bu. Minggu depan ya, Iya. setelah Ibu melakukan ada kegiatan coaching lagi mungkin. Iya, iya. Seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih juga untuk waktunya. Mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu terus berjalan dan terus semakin baik. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.